Kekuatan di balik pintu. Bab 2. Judul, Manfaat Naik Level. Bagian 1. Aku telah mengumpulkan banyak kelelahan mental sepanjang hari, jadi aku tertidur dengan cepat ketika tiba waktu tidur. Tetapi aku terbangun lagi karena rasa tidak nyaman yang tiba-tiba. Heun, kenapa aku begini? Badanku terasa panas sekali, seperti sedang demam tinggi. Ketika aku mencoba menggerakkan leherku, rasa sakit yang hebat menjalar ke seluruh tubuhku. Itu sangat ekstrim, aku langsung berteriak. Rasa sakitnya tidak terlokalisasi hanya pada bagian diriku yang bergerak, semuanya benar-benar menyakitkan. Tubuhku mulai mengeluarkan suara-suara aneh di sekujur tubuhku, seperti tulang, otot, dan sarafku yang bergeser dan berubah. Tidak, itu lebih seperti diubah pada tingkat genetik saat aku terjaga. Rasa sakitnya berlanjut cukup lama karena itu. Kedengarannya gila ketika aku mengatakannya seperti itu, tapi naluriku bersikeras bahwa kesanku terhadap apa yang terjadi adalah benar. Erangan dan geraman yang tidak biasa keluar dari mulutku. Aku bahkan tidak bisa berbicara dengan baik. Dengan satu rengekan terakhir, aku pingsan karena rasa sakit. Ya, saat itu pagi hari. Saat aku terbangun, rasa sakit di tubuhku sudah hilang sama sekali, membuat rasa sakit tadi malam terasa seperti mimpi buruk. Tubuhku benar-benar terasa sangat ringan. Apa yang terjadi tadi malam? Aku tidak tahu kenapa aku mengalami rasa sakit sebanyak itu. Lagi pula aku hanya menggerakkan leherku. Tapi aku lapar, jadi aku bangun untuk membuat sarapan. Heun, begitu aku berdiri, celana dan celana dalamku langsung terlepas. Terlebih lagi, ketika aku melihat ke bawah, aku melihat perut six-pack yang luar biasa, dan kemaluanku agak megah. Besar. Saat aku menyentuh bagian perut tanpa sadar, yang pasti aku merasa seperti menyentuh perutku sendiri, jadi itu pasti tubuhku. Ada jeda cukup lama sebelum akhirnya aku berteriak takjub. Apa-apaan ini? Apakah ini benar-benar tubuhku? Aku mengusap perutku berkali-kali, tapi itu benar-benar aku dan bagian lainnya. Saat aku menyentuh wajah dan kepalaku, jerawat, bisul dan sejenisnya telah hilang tanpa bekas, dan bahkan rambutku kini telah hilang. Tampak yang sehat untuk itu. Aku tercengang dengan tubuhku yang tiba-tiba berubah begitu banyak, tapi perutku keroncongan, jadi aku memutuskan untuk langsung saja membuatkan sarapan. Ketika aku pergi ke dapur, aku menyadari tinggi badanku telah berubah, dan aku hampir berhenti lagi, namun aku berhasil melanjutkan dan mulai memasak. Namun, setelah sarapan selesai, aku duduk dalam keadaan linglung, makan tanpa berpikir. Jika kamu bertanya kepadaku bagaimana rasanya, aku tidak akan bisa memberitahu kamu. Setelah selesai, aku beristirahat sejenak untuk memikirkan lebih jauh tentang perubahan yang baru saja aku alami. Tidak peduli perspektif apa yang aku ambil, aku hanya bisa menyimpulkan bahwa kenaikan level kemarin pasti menjadi penyebabnya. Aku ingat bahwa levelku telah meningkat, dan pikiran itu menenangkanku, jadi aku langsung berpikir bahwa itulah penyebabnya. Selain itu, tidak ada alasan lain yang menyebabkan hal ini terjadi. Sampai kemarin, tidak ada perubahan selain naik level. Dan apa yang terjadi saat aku tidur tadi malam adalah semacam proses pertumbuhan, bukan? Ini merupakan perubahan yang dramatis. Aku berharap aku punya cermin. Oh benar, aku mencoba mencari cermin untuk melihat bagaimana penampilanku sekarang. Tapi saat aku mengatakannya, aku ingat aku memecahkannya kemarin. Baru sekarang aku menyadari bahwa tidak ada cermin lain di seluruh rumah. Namun, meski aku tidak bisa melihat perubahan penampilanku, sejauh ini tidak ada masalah. Penampilanku memang buruk sejak awal, tapi aku tidak peduli bagaimana perubahannya lagi, dan aku juga tidak tahu harus berbuat apa. Saat ini, aku punya hal yang lebih penting untuk dikhawatirkan. Secara khusus, aku tidak punya pakaian. Ya, satu-satunya pakaian yang kumiliki tidak sesuai dengan ukuran baruku. Aku masih bisa memakai jaket besarku untuk baju atasanku, kalau aku mau, tapi aku tidak tahu apa yang harus kulakukan dengan celana dan celana dalamku. Mereka terlalu besar, dan sekeras apapun aku berusaha, mereka akan tergelincir. Aku tidak pernah membutuhkan ikat pinggang sebelumnya, jadi aku tidak punya cara untuk memasangkannya di pinggangku. Yah, sebagai upaya terakhir, aku mungkin bisa mengatasinya dengan tali atau semacamnya, tapi apapun yang terjadi, aku tidak ingin situasi ini berlanjut. Ini sangat merepotkan. Aku tidak bisa berbelanja pakaian yang pas, aku juga tidak bisa berbelanja makanan. Aku bahkan tidak bisa memakai seragamku, sudah tidak muat lagi untukku. Anehnya, seragam SMA memiliki desain yang sama dengan seragam SMP, kamu membedakannya berdasarkan warna label nama yang dibagikan setiap tahun. Jadi, bahkan seragam SMP-ku pun mungkin ukurannya tidak cocok untukku. Serius, apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku benar-benar mulai khawatir, tapi kemudian aku teringat sesuatu. Oh ya,
Kalau dipikir-pikir, ada beberapa pakaian di lemari rumah lain itu, kan? Rumah di dunia lain memiliki lemari, yang di dalamnya terdapat beberapa pakaian dan pakaian dalam yang terlalu kecil untuk dipakai saat itu. Kurasa aku akan memakainya saja, kalau begitu. Karena aku tidak punya pilihan lain, aku segera melewati pintu dunia lain menuju rumah lain, dan membuka lemari. Beberapa pakaian dan celana dalam masih ada di dalam, termasuk kemeja putih dan celana hitam. Pakaiannya sederhana, tapi terlihat agak modern. Aku terselamatkan. Aku bisa memakai ini untuk saat ini, kan? Itu tidak berarti apa-apa, tapi entah kenapa aku berpikir untuk menilainya. Kemeja sutra kerajaan. Kemeja yang sangat lembut terbuat dari sutra kerajaan kualitas terbaik. Otomatis menyesuaikan ukuran sesuai bentuk tubuh pemakainya. Menjaga suhu nyaman bagi pemakainya. Kebal terhadap kotoran. Berisi fungsi perbaikan otomatis. Kontraktor, Tenju Yuya. Royal Silk Pants. Celana yang sangat lembut terbuat dari sutra royal kualitas terbaik. Otomatis menyesuaikan ukuran sesuai bentuk tubuh pemakainya. Menjaga suhu nyaman bagi pemakainya. Kebal terhadap kotoran. Berisi fungsi perbaikan otomatis. Kontraktor, Tenju Yuya. Kamu bercanda kan? Kemampuan rusak macam apa ini? Pakaian seharusnya tidak sehebat ini. Saat pertama kali menemukannya, aku masih gemuk. Tetapi dengan fungsi itu, jika aku ingin memakainya, aku masih bisa. Entah itu dingin atau panas, aku akan sangat nyaman jika memakainya, ya? Itu tidak masuk akal, dan katanya tidak akan kotor. Jika hal itu biasa terjadi, hal itu akan membawa kebahagiaan yang luar biasa bagi para ibu rumah tangga di seluruh dunia. Ngomong-ngomong, aku tidak memilih pakaian ini secara khusus karena penjelasannya. Aku hanya merasa pakaian tersebut memiliki suasana yang anehnya elegan. Aku benar-benar baru merasakannya. Biasanya aku tidak tertarik pada estetika. Sekarang bagaimana dengan pakaian yang memperlakukan aku sebagai kontraktor mereka? Apakah ini normal di dunia ini? Tidak mungkin kan? Aku yakin tidak bisa. Jika pakaian memiliki kemampuan ini, bagaimana dengan pakaian dalamnya? Aku memikirkannya, dan menggunakan penilaian pada pakaian dalamnya, tapi itu hanya sepasang pakaian dalam yang nyaman, tanpa efek khusus padanya. Namun, seperti biasa, aku juga menjadi kontraktornya. Ngomong-ngomong, celana dalamnya terdiri dari celana boxer hitam dan pakaian dalam berwarna hitam lainnya. Ini benar-benar berguna, ya? Tidak, menurutku Tuan Orang Suci tidak menggunakannya secara praktis seperti ini, tapi itu sangat membantuku. Apalagi saat aku lihat lagi di lemari, ternyata ada sepatu dan kaos kaki. Kaos kakinya nyaman dan efeknya tidak pengap. Ada bintik emas di belakangnya, jadi keren banget. Sekali lagi, aku menjadi kontraktornya. Tapi sepatu itu bahkan lebih menakjubkan. Sepatu kulit Dewa Naga. Sepatu yang terbuat dari kulit Dewa Naga, puncak dari spesies naga. Ini mengabaikan dampak atau fitur lingkungan. Tidak peduli seberapa sering pemakainya berjalan atau berlari, mereka tidak akan lelah dan sepatunya tidak akan rusak. Ukurannya berubah menyesuaikan dengan pemakainya. Kebal terhadap kotoran. Kontraktor, Tenju Yuya. Aku akhirnya menemukan peralatan yang terbuat dari bahan seperti dewa. Jadi, apa yang harus aku lakukan ketika aku menemukan sesuatu seperti ini? Tentu saja, aku masih kontraktornya, jadi sungguh, aku sangat berterima kasih, tapi tetap saja. Bukankah itu terlalu berlebihan? Ini jauh melampaui cakupan sepatu biasa, bukan? Namun, sepatu ini juga berwarna hitam kebiruan mengkilap dan sangat keren. Aku sangat ingin memakainya. Sebenarnya ukuran kakiku juga sudah berubah, jadi aku tetap harus memakainya. Aku punya pakaian, sepatu, dan sebagainya, jadi dengan itu, aku bisa keluar sekarang. Kekuatan di balik pintu. Bab 2, Bagian 2. Kalau dipikir-pikir lagi, apa yang sedang berkembang di bidang itu? Setelah aku mendapatkan pakaian, rasa ingin tahu sesaat menginspirasiku, jadi aku memutuskan untuk memeriksa properti itu lagi. Lagi pula aku sudah menyelesaikan PR liburan musim semiku. Selain itu, aku secara kebetulan memperoleh sejumlah uang yang biasanya membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk aku peroleh. Itu sebabnya aku punya banyak waktu luang. Yang penting, aku akan sibuk lagi setelah liburan musim semi usai. Aku meninggalkan rumah dan pergi memeriksa ladang. Oh, aku tidak yakin tanaman atau sayuran apa yang ditanam di sini. Ada banyak tumbuhan di sana yang mungkin disalahartikan sebagai gulma, begitu pula sayuran seperti tomat dan lobak. Karena tumbuhan tumbuh dalam barisan yang rapi, aku tahu itu bukan rumput liar. Heun, jadi ini untuk menyiramnya ya? Sebuah kaleng penyiram perak ditempatkan di sebelah kanan, dekat ladang. Sudah ada air di dalamnya. Mungkinkah kaleng penyiram ini juga merupakan sesuatu yang istimewa? Aku langsung menilainya.
Infinite Watering Can. Watering can yang berisi mata air tak terbatas. Air di dalamnya adalah air suci, dan tanaman yang mati atau sekarat pun akan segera menjadi sehat dengan air ini. Airnya selalu murni sempurna dan dapat diminum, dan setelah diminum, tidak hanya akan memulihkan rasa lelah di seluruh tubuh, tetapi juga meningkatkan kekuatan magis. Kontraktor, Tenju Yuya. Ternyata aku sudah terbiasa dengan hal seperti ini. Ya, aku sudah memperkirakannya. Aku sepenuhnya memperkirakan akan terjadi hal seperti ini. Aku sudah menginternalisasi betapa menakjubkannya pemilik asli tempat ini. Kemampuan orang suci jauh melampaui imajinasiku. Aku merasa ragu apakah orang seperti itu benar-benar telah meninggal. Jadi, tanaman apa ini? Aku melanjutkan dan mulai menilai ramuan. Ramuan pemulihan lengkap. Mengkonsumsi ramuan ini dapat menyembuhkan segala macam luka dan penyakit, bahkan jika kamu kehilangan anggota tubuh atau buta. Selain itu, ramuan tersebut juga dapat berfungsi untuk memulihkan kekuatan magis. Saat dipetik, ia meninggalkan bijinya agar cepat tumbuh kembali. Ramuan ini melebihi ramuan kelas legendaris manapun. Tidak, aku sebenarnya masih belum terbiasa. Aku tidak pernah berpikir efeknya akan luar biasa. Pabrik ini saja akan membuat para dokter gulung tikar. Bagaimanapun, senang mengetahui bahwa membesarkannya sangat mudah. Kalau begitu, apalagi, masih merasa sedikit gugup, aku mencoba menilai semua tanaman yang ditanam. Super Power Tomato. Tomat yang dapat meningkatkan kekuatan serangan saat dimakan. Selain itu juga akan meningkatkan kekuatan fisik dan tenaga, serta mengurangi rasa lelah. Saat dipetik, ia meninggalkan bijinya agar cepat tumbuh kembali. Labu tak terkalahkan, labu yang dapat meningkatkan pertahanan saat dimakan. Selain itu, ini juga memiliki efek meningkatkan stabilitas mental, dan membuat seseorang lebih tahan terhadap serangan mental dan debuff. Saat dipetik, ia meninggalkan bijinya agar cepat tumbuh kembali. Lobak kebijaksanaan musim dingin. Lobak musim dingin yang dapat meningkatkan kecerdasan saat dimakan. Selain itu, ini membuat kamu lebih mampu mengatasi peningkatan pikiran khusus seperti pemikiran paralel dan pemikiran kecepatan tinggi. Saat dipetik, ia meninggalkan bijinya agar cepat tumbuh kembali. Godspeed Potato. Kentang yang dapat meningkatkan kelincahan saat dimakan. Selain itu, juga meningkatkan ketajaman visual dan persepsi. Saat dipetik, ia meninggalkan bijinya agar cepat tumbuh kembali. Baiklah, ada banyak hal yang ingin aku katakan. Ini jelas merupakan item peningkat stat. Seberapa tinggikah tujuan orang suci itu? Dan aku tidak tahu apa artinya tanaman meninggalkan bijinya. Apakah itu seperti memetik tanaman merambat dari tanaman kentang, atau sesuatu yang berbeda? Sayuran yang luar biasa ini. Tunggu, bentuknya seperti sayuran yang aku tahu. Yah, itu bisa dimakan, dan yang terpenting, statistikku akan meningkat. Jadi, haruskah aku memakannya? Pertama-tama, jika aku bisa memakannya, biaya makan aku bisa berkurang, jadi aku akan bersyukur untuk itu. Asalkan tidak mempunyai efek pengobatan yang aneh. Apa yang harus aku lakukan? Ini baru pagi dan aku sudah lelah. Ini bahkan belum tengah hari, tapi kelelahan mentalku sudah mulai menumpuk. Yah, mau bagaimana lagi, pikirku. Segera, aku merasakan tekanan yang mengintimidasi, seperti saat aku bertemu dengan Bloody Ogre kemarin. Segera setelah aku mengalihkan pandanganku ke arah itu, aku melihat benda seperti slime berwarna hitam pekat. Apa itu? Aku menilainya secara naluriah. Lendir neraka, tingkat 200, sihir 5000, serangan 1000. Pertahanan, 5000, kelincahan, 100, intelijen, 100, keberuntungan, 100. Apakah kamu serius? Kemarin adalah Bloody Ogre, sekarang menjadi Hell Slime ya? Yah, bagaimanapun aku memikirkannya, hutan ini jelas bukan tempat untuk pemula kan? Maksudku, masuk akal, menurutku orang suci tidak akan hidup di surga bagi pemula. Namun, anehnya aku tetap tenang, meskipun tekanannya seharusnya sama dengan Bloody Ogre yang aku temui kemarin, jika kamu hanya menghitung sihir dan kekuatan pertahanannya. Aku tentu merasa terintimidasi, tapi entah mengapa tidak seseram kemarin. Sebenarnya aku masih takut, tapi itu tidak cukup untuk membuat kakiku menjadi jeli seperti terakhir kali. Itu bukan karena levelku lebih tinggi dari kemarin, atau karena slime neraka ini levelnya lebih rendah dari Bloody Ogre. Aku pikir itu karena struktur mental aku telah berubah sejak kemarin. Sebenarnya aku cukup takut kalau harus jujur, tapi aku bersyukur bisa berpikir tenang sekarang. Saat aku fokus mengamati Hell Slime, ia berjuang untuk masuk ke dalam tanah ini seperti yang dilakukan Bloody Ogre kemarin. Tidak, sungguh, makhluk di dunia ini terlalu menakutkan. Apakah aku terlalu pemaaf? Jika ia menemukan seseorang, ia mungkin akan menyerangnya sekuat tenaga, bukan?
Apakah aku seperti itu karena bumi terlalu damai? Yah, terserahlah. Aku tidak ingin meninggalkan tanah ini terlalu banyak, tapi setidaknya aku ingin memeriksa area sekitar rumah. Jadi aku bertanya-tanya apakah pertarungan benar-benar tidak bisa dihindari seperti dalam situasi saat ini. Berpikir seperti itu, aku mengeluarkan Absolute Spare dari item box. Hah, aku sudah bisa menahannya dengan normal. Apa ini? Aku bisa memegang tombak absolut hanya dengan satu tangan. Ya, aku tahu itu sebenarnya normal, tapi tetap saja, itu luar biasa bagiku. Aku tidak berpikir aku bisa memegang tombak dengan satu tangan, jadi tanpa sadar aku mengayunkan tombak itu di tempat. Lalu, meski aku hanya mengayunkannya dengan santai, entah kenapa bobotnya cukup terkendali. Astaga, manfaat dari naik level sungguh luar biasa. Jika aku mengetahui hal ini, aku tidak akan repot dengan latihan otot seperti sebelumnya. Aku merasa seperti baru saja memukul-mukul karena aku tidak tahu cara menggunakan tombak dengan benar. Aku bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika aku mencari cara menggunakan tombak di beberapa buku dan belajar darinya. Itu tidak akan mudah, namun begitulah caraku menggunakan tombak ini dengan benar. Yang terpenting, sebagai seorang pria, ini adalah prospek yang sangat menarik. Yup, aku ingin menjadi lebih kuat, sedikit demi sedikit. Untuk itu, aku harus mengatasinya terlebih dahulu. Aku meraih tombak itu lagi, dan memutuskan untuk melemparkannya seperti kemarin, meski terakhir kali bahkan tidak bisa disebut lemparan. Aku benar-benar menghilangkan keraguanku, mengacungkan tombak dan melemparkannya dengan satu tangan. Mustahil, segera, tombak itu terbang dengan kecepatan lebih cepat dari yang kubayangkan, dan ada lubang di tubuh Hell Slime sebelum aku menyadarinya. Kekuatanku nampaknya lebih besar dari yang kukira, dan aku tidak pernah mengira kalau benda itu akan terbang lebih cepat daripada yang bisa dilihat oleh orang yang melemparkannya. Tentu saja, aku tercengang ketika tombak itu kembali. Tubuh Hell Slime sedikit bergetar, seperti saat Bloody Ogre dikalahkan, dan kemudian menghilang menjadi partikel cahaya. Sekali lagi, berbagai benda muncul berserakan di tempat makhluk itu berada. Ayo kita ambil itu. Situasinya masih tidak realistis dan aneh, tapi aku penasaran dengan apa yang terjatuh, jadi aku segera menuju ke pintu masuk. Waspada terhadap lingkungan sekitar, aku segera mengumpulkan benda-benda yang jatuh dan menilainya. Hell Slime Core, jantung dari Hell Slime. Itu diisi dengan kekuatan magis yang sangat besar, dan dapat digunakan dalam proses pembuatan armor. Hell Slime Jelly, jelly rasa kopi. Mengonsumsinya dapat meningkatkan kekuatan magis dan pertahanan. Batu ajaib, peringkat C. Biji khusus yang dapat diperoleh dari binatang ajaib. Kopi jelly, sungguh, aku tidak berpikir ada yang mendekati kopi jelly di antara barang-barang yang sudah aku dapatkan. Sebaliknya, itu adalah item peningkat stat, sama seperti hasil panen di ladang. Kali ini juga ada batu ajaib. Apakah ini item lain yang dapat dikonversi dengan harga tinggi? Adalah suatu kebohongan untuk mengatakan bahwa aku tidak mengharapkannya. Hidup aku sulit, jadi aku ingin uang jika aku bisa mendapatkannya. Aku tidak tahu cara menggunakan Hell Slime Core, jadi aku ingin menguangkannya jika aku bisa. Aku akan membawa kembali Hell Slime Jelly. Ketika aku menilai item yang jatuh, aku perhatikan aku melewatkan satu item. Oh, ada satu hal lagi. Itu adalah kalung perak dengan bulan sabit modis yang disematkan sesuatu seperti permata hitam. Tidak mungkin, itu aksesori? Entahlah, karena aku tidak begitu paham dengan game, tapi apakah wajar jika aksesori ini terjatuh? Atau apakah Hell Slime yang memakainya? Kalau iya, itu pasti slime yang modis. Saat aku memikirkannya, Bloody Ogre juga menjatuhkan armor dan sejenisnya. Aku terlalu terkejut untuk memikirkannya saat itu, tapi sepertinya normal untuk tidak hanya mendapatkan material, tapi juga perlengkapan. Untuk saat ini, karena tidak terlihat seperti item lain yang kudapat dari Hell Slime, aku menilainya. Kalung bulan hitam, penurunan langka dari Hell Slimes. Dapat meningkatkan berbagai stat jika dipakai pada malam hari. Ia juga mengumpulkan sinar matahari dan mengubahnya menjadi kekuatan sihir, dan terus-menerus memulihkan kekuatan sihir pemakainya. Kontraktor, Tenju Yuya. Itu adalah penurunan yang jarang terjadi. Yah, itu tidak mengatakan apapun tentang slime yang modis. Agak mengecewakan, namun efeknya nampaknya cukup bagus. Meski hanya di malam hari, itu bisa meningkatkan stat dan juga bisa memulihkan kekuatan sihir. Meskipun aku tidak tahu cara menggunakan kekuatan sihir. Karena ini pertama kalinya aku mendapat item langka, dan aku belum pernah memakai kalung sebelumnya, aku memutuskan untuk mencoba melengkapinya. Apakah itu terlihat bagus untukku? Aku tidak bertanya pada siapapun secara khusus, tapi hanya mengatakannya tanpa sadar.
Beberapa hari yang lalu, pakaian ini tidak terlalu cocok untukku. Tapi sekarang setelah berat badanku turun sedikit, aku ingin percaya bahwa pakaian ini terlihat bagus untukku. Sebuah pesan muncul ketika perhatianku teralihkan oleh hal itu. Naik tingkat. Kamu telah memperoleh keterampilan deteksi kehadiran. Hah, tidak, tunggu sebentar. Apa aku harus merasakan sakit parah itu lagi? Memang benar level lawan lebih tinggi, dan aku bisa memahami kenaikan levelku, tapi meskipun aku menyadarinya, haruskah aku menerimanya saja? Aku tidak mau, aku masih ingin melarikan diri dari kenyataan, meskipun hanya sementara, jadi aku memeriksa skillnya. Deteksi kehadiran, memungkinkan kamu mendeteksi keberadaan. Penjelasannya sangat sederhana. Dengan kata lain, dalam manga, kalimatnya akan seperti, aku tahu kamu ada di sana. Aku senang karena ini normal. Seperti yang aku katakan sebelumnya, ketika aku mengumpulkan barang, aku harus meninggalkan tanah yang dilindungi ini, sehingga ini dapat mengurangi risiko aku selama jangka waktu tersebut. Puas dengan skill barunya, aku akhirnya melanjutkan untuk memeriksa statusku. Tenju Yuya, pekerjaan, tidak ada. Tingkat, 150. Sihir, 2000. Serangan, 3500. Pertahanan, 3500. Kelincahan, 3500. Intelijen, 2000. Keberuntungan, 4500. PB, 5000. Keahlian, penilaian, daya tahan, item box pemahaman bahasa, seni bela diri sejati, 1, deteksi kehadiran. Judul, penguasa pintu, penguasa rumah, penghuni dunia lain, orang yang mengunjungi dunia berbeda untuk pertama kalinya. Naik cukup banyak, atau lebih tepatnya, bukankah semuanya terlalu bagus? Apakah itu suatu hal? Ya, terserah. Tidak apa-apa karena mudah untuk dipikirkan. Oke, jadi, waktunya mengalokasikan PB. Setelah memikirkannya sejenak, aku mulai membelanjakan PB. Inilah hasilnya. Tenju Yuya, pekerjaan, tidak ada. Tingkat, 150. Sihir, 2000. Serangan, 4500. Pertahanan, 4500. Kelincahan, 4500. Intelijen, 2000. Keberuntungan, 6500. Tekanan darah, 0. Keahlian, penilaian, daya tahan, item box pemahaman bahasa, seni bela diri sejati, 1, deteksi kehadiran. Judul, penguasa pintu, penguasa rumah, penghuni dunia lain, orang yang mengunjungi dunia berbeda untuk pertama kalinya. Tidak seperti sebelumnya, aku tidak mengalokasikan PB untuk sihir atau kecerdasan. Sebaliknya, aku mengalokasikan sekitar 2000 untuk keberuntungan karena di sana aku baru saja mendapatkan sesuatu seperti item drop langka. Itu murni spekulasi, tapi jika status keberuntunganku tinggi, aku mungkin mendapatkan lebih banyak item drop langka seperti sebelumnya. Dan itu membuatku senang bisa beruntung. Itu adalah kejadian pagi hari, dan sekarang sudah siang, jadi aku segera kembali ke rumahku. Begitu aku masuk ke dalam rumah, sebuah pesan ditampilkan menanyakan apakah akan menguangkan item itu lagi atau tidak, dan aku memutuskan untuk menguangkan batu ajaib, peringkat C, dan inti slime neraka. Kemudian, Hell Slime Score diuangkan seharga 500.000 yen. Batu ajaib peringkat C diuangkan seharga 500.000 yen. Jadi, aku akhirnya mendapatkan uang dalam jumlah besar lagi, totalnya 1 juta yen. Hampir membingungkan membayangkan aku mendapat 2,5 juta yen hanya dalam 2 hari, tetapi aku berhasil kembali ke rumah untuk makan siang. Selain itu, aku langsung mencoba menggunakan bahan-bahan yang aku dapatkan dari ladang pagi itu. Menu kali ini adalah salad tomat kekuatan super, labu tak terkalahkan dan lobak kebijaksanaan musim dingin yang direbus dalam kecap dan rebusan daging dan kentang. Semoga sukses. Semua hidangan ini dibuat dengan air suci dari kaleng penyiraman tak terbatas. Ide memasaknya tidak jauh berbeda dengan tomat atau kentang dari bumi, aku hanya gugup dengan rasanya. Namun, hal itu berakhir dengan kekhawatiran yang tidak perlu. Enak, ternyata rasanya sangat lezat. Keterampilan memasakku rata-rata, jadi rasa ini hanya berasal dari kualitas bahannya sendiri. Setelah selesai makan, aku memeriksa statusku, dan ada berbagai perubahan. Tenju Yuya, pekerjaan, tidak ada. Tingkat, 150. Sihir, 2500. Serangan, 5000. Pertahanan, 5000. Kelincahan, 5000. Intelijen, 2500. Keberuntungan, 7000. Tekanan darah, 0. Keahlian, penilaian, daya tahan, item box pemahaman bahasa, seni bela diri sejati, 1, deteksi kehadiran, memasak 1. Judul, penguasa pintu, penguasa rumah, penghuni dunia lain, orang yang mengunjungi dunia berbeda untuk pertama kalinya.
Ini benar-benar naik, nilai statku meningkat 500. Selain itu, memasak telah ditambahkan ke daftar skill. Alasan statistikku meningkat dan aku mendapatkan keterampilan adalah karena aku memakan bahan-bahan dari dunia yang berbeda. Entah bagaimana, bahan makanan dari dunia lain itu curang. Ini sangat membuat iri. Tidak tunggu, akulah yang baru saja mendapat manfaatnya. Aku memikirkan tentang apa yang terjadi sebelumnya, dan fakta bahwa aku memperoleh kekuatan untuk menggunakan senjata-senjata itu. Aku memutuskan untuk pergi ke toko buku bekas terdekat untuk mencari sesuatu tentang seni bela diri. Aku tidak ingin pergi ke perpustakaan karena banyak orang, dan setiap kali aku pergi ke sana, aku hanya mendapat tatapan tidak menyenangkan dari orang-orang di sana. Karena toko buku bekas yang aku tuju sekarang kecil, itu sempurna bagiku, karena tidak akan ada orang. Aku selesai mempersiapkannya dan segera meninggalkan rumah, langsung menuju toko buku bekas. Tidak ada tanda-tanda orang di sepanjang jalan, dan bahkan ketika aku sampai di toko buku, aku adalah satu-satunya pelanggan. Heun, di mana bagian pencak silat lagi? Wah, luar biasa. Aku akhirnya menemukan rak yang aku cari, dengan banyak sekali buku tentang seni bela diri dan cara bela diri. Selain itu, ada berbagai macam buku, tidak hanya tentang ilmu pedang standar, tetapi juga tentang ilmu tombak dan seni tiang yang aku inginkan, dan bahkan seni sabit dan rantai serta teknik pembunuhan. Di mana aku harus menggunakan teknik pembunuhan? Itu menakutkan. Aku tidak tahu apakah perpustakaan mempunyai buku-buku semacam ini, tapi kalau terus begini, aku yakin ada banyak buku-buku tua di sana. Sudah kuduga, aku tidak punya kepercayaan diri untuk membeli atau membaca semuanya, jadi ketika aku melihat kerak, mataku secara alami tertuju pada beberapa buku. Buku-buku ini semuanya tentang senjata dan sekolah yang tersebar, dan tidak dikonsolidasikan, tapi entah bagaimana naluriku sepertinya berbisik untuk memilihnya. Apakah itu pengaruh dari skill seni bela diri sejati? Aku tidak yakin, tetapi akan mudah untuk membeli beberapa buku dan kembali lagi, jadi aku membelinya tanpa terlalu memikirkannya dan pulang. Setelah itu, aku langsung membaca salah satu buku sampai aku istirahat makan malam, membacanya lagi setelah makan malam, dan sebelum aku menyadarinya, aku mendapat keterampilan baru bernama membaca cepat dan membaca keseluruhan sisa bukunya. Namun, ini sudah larut malam, jadi pertarungan sebenarnya akan dilakukan besok. Setelah mandi, aku menyiapkan kasur dan pergi tidur. Dan kemudian aku merasakan sakit yang luar biasa itu lagi, dan pingsan.